Rasanya sakit, sungguh menyakitkan dibuang seolah-olah kamu bukan apa-apa. Sangat membuat frustrasi ketika dia dulu mengatakan dia mencintaimu, tapi sekarang dia dingin, tanpa emosi, dan memperlakukanmu seperti orang asing. Dan sungguh membingungkan ketika dia tiba-tiba mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa dia masih memikirkanmu, tapi kamu tidak tahu apakah itu nyata atau hanya permainan pikiran lain. Wanita bukanlah makhluk dongeng seperti yang digambarkan masyarakat. Mereka beroperasi berdasarkan psikologi, bukan emosi. Mereka bertindak berdasarkan insting, bukan cinta. Dan begitu kamu memahami psikologi di balik tindakan mereka, kamu tidak akan pernah tertipu lagi. Video ini akan menguraikan semuanya, setiap tanda kecil yang dia berikan, setiap teks, setiap reaksi, setiap permainan, dan pada akhirnya, kamu akan tahu persis bagaimana merespons dengan cara yang membuatmu memegang kendali. Tapi sebelum kita melanjutkan, jika kamu menginginkan kebenaran mentah dan tanpa filter seperti ini, yang kebanyakan orang terlalu takut untuk mengatakannya dengan lantang, pastikan untuk berlangganan sekarang. Semakin banyak dari kalian yang berlangganan, semakin YouTube merekomendasikan konten ini kepada pria yang perlu mendengarnya, dan percayalah, dunia membutuhkan lebih banyak pria yang mengetahui kebenaran. Nomor 1. Wanita tidak benar-benar move on. Wanita tidak begitu saja melanjutkan hidup. Mereka berpura-pura melanjutkan hidup. Mereka ingin kamu berpikir mereka sudah melupakanmu. Mereka membuatnya terlihat mudah, tapi semuanya terencana. Kamu melihatnya lebih sering posting, tiba-tiba dia bersinar, terlihat lebih bahagia dari sebelumnya, muncul di tempat-tempat yang tidak pernah dia kunjungi sebelumnya, berpakaian seperti sedang audisi video musik. Kamu berpikir, sial, dia benar-benar naik level setelah meninggalkanku. Kenyataannya, dia tidak melakukan ini untuk dirinya sendiri. Dia melakukannya untukmu. Dia perlu kamu melihatnya. Wanita tidak bersinar untuk diri mereka sendiri. Mereka melakukannya untuk menciptakan reaksi, untuk membuat seseorang merasakan sesuatu, dan orang itu adalah kamu. Dia tahu kamu mengawasinya, bahkan jika kamu tidak pernah berinteraksi dengan postingannya. Dia tahu rasa ingin tahumu memakanmu hidup-hidup. Dia ingin melihat apakah kamu akan terpeleset, apakah kamu akan mengklik profilnya jam 2 pagi dan membiarkan emosimu menguasai dirimu. Karena saat kamu terlibat, dia menang. Saat kamu menyukai fotonya, mengomentari postingannya, atau menanggapi keterangan, merindukanmu, yang tidak langsung, dia kembali memegang kendali. Dia tidak akan pernah mengakui ini, tetapi wanita mendapatkan dorongan dopamin karena mengetahui seorang pria masih terikat secara emosional. Mereka perlu merasa diinginkan, bahkan oleh pria yang mereka tolak. Seorang wanita tidak pernah ingin benar-benar kehilanganmu, dia hanya ingin tahu bahwa dia bisa memilikimu jika dia mau. Pikirkan tentang ini, jika dia benar-benar melupakanmu, mengapa dia begitu peduli untuk terlihat terbaik secara online tiba-tiba? Mengapa dia memposting keterangan yang tampaknya terlalu sempurna untuk menjadi acak? Mengapa dia masih berinteraksi dengan teman-temanmu, secara halus menjaga kehadirannya di duniamu? Karena dia mengawasi, dia menunggu, dia menguji untuk melihat apakah kamu masih terpikat. Disinilah kebanyakan pria gagal, mereka termakan umpan. Mereka menjadi penasaran, mereka mulai memeriksa profilnya, mencoba menguraikan postingannya, bertanya-tanya apakah dia memikirkan mereka. Dan saat inilah dia memperketat tali kekangnya. Kamu tahu, ketakutan terbesar seorang wanita adalah menjadi tidak terlihat oleh seorang pria yang pernah dia kendalikan. Jika dia melihatmu terlibat di dunianya tetapi tidak menghubunginya, dia puas karena kamu masih terinvestasi secara emosional. Tetapi jika dia tidak melihat apa-apa, jika dia menyadari kamu telah menghilang tanpa jejak, saat itulah kepanikan muncul. Saat itulah dia mulai mengusik beruang. Dia akan menyukai salah satu postingan lamamu, berharap memicu respons. Dia akan memposting kenangan masa lalu dari saat kalian berdua bersama, hanya untuk masuk ke dalam kepalamu. Dia bahkan mungkin memposting foto dengan pria lain, bukan karena dia sudah melupakanmu, tetapi karena dia ingin melihat apakah kamu masih peduli. Dan jika kamu peduli, dia akan menghukummu karenanya. Jika kamu bereaksi, jika kamu mengiriminya pesan, jika kamu memberitahunya bahwa dia masih berpengaruh padamu, dia akan langsung kehilangan ketertarikan dan mengingatkanmu mengapa dia pergi sejak awal. Wanita tidak menghormati pria yang bisa mereka manipulasi. Mereka mungkin menikmati perhatiannya, tetapi saat mereka tahu mereka telah membuatmu bertekuk lutut, mereka akan mendorongmu menjauh. Yang harus kamu lakukan adalah kebalikannya dari yang dia harapkan.
Alih-alih jatuh ke dalam perangkapnya, menghilanglah, diam 1000 bahasa, jangan berikan apapun padanya. Jangan melihat story-nya, jangan berinteraksi dengan media sosialnya, jangan akui upaya dia untuk mendapatkan perhatianmu. Karena saat seorang wanita menyadari dia tidak lagi ada di dunia seorang pria, itu menghancurkan egonya. Wanita berkembang dengan validasi, mereka mendambakan mengetahui mereka masih bisa memengaruhi emosi seorang pria. Tetapi ketika mereka merasa bahwa kamu benar-benar pergi, mereka akan melakukan segalanya untuk menarikmu kembali. Dan saat itulah kamu menang. Nomor 2, pertemuan kebetulan. Kamu pikir kebetulan kamu bertemu dengannya tiba-tiba. Bukan, dia tidak tiba-tiba mulai pergi ke tempat gymmu. Dia tidak tiba-tiba muncul di pesta yang sama. Dia tidak secara acak memutuskan untuk mulai pergi ke kedai kopi favoritmu beberapa minggu setelah putus. Dia sedang mengujimu. Dia sedang mengumpulkan informasi untuk melihat apakah dia masih memegang kendali atas emosimu. Ketakutan terburuk seorang wanita adalah dilupakan. Ketika kamu berhenti mengiriminya pesan, ketika kamu berhenti memeriksanya, ketika kamu berhenti mengejarnya, dia mulai panik. Dan ketika dia panik, dia mulai memainkan permainan pikiran. Dia akan muncul di tempat-tempat yang dia tahu sering kamu kunjungi, bertingkah seolah-olah dia baik-baik saja, tertawa dengan teman-temannya, terlihat lebih baik dari sebelumnya. Dia akan bertingkah sangat tidak terganggu, mengetahui kamu sedang mengawasinya. Tapi kenyataannya, dia mengawasimu lebih keras lagi. Dia ingin melihat apakah kamu bereaksi. Dia ingin melihat apakah kamu membeku saat melihatnya, apakah kamu gugup, apakah kamu bertingkah seperti pria yang masih terluka. Tapi saat kamu menunjukkan tanda-tanda kelemahan, dia menang. Dia akan memberikan senyum palsu itu, dia akan berpura-pura kamu tidak ada, dia akan memastikan kamu melihatnya bersenang-senang, dan saat kamu pergi, dia akan merasakan dorongan kendali itu, mengetahui dia masih memiliki kekuatan atasmu. Kamu tidak boleh memberinya kepuasan itu. Saat kamu melihatnya, bertingkahlah seolah-olah dia tidak terlihat, jangan bereaksi, jangan menatap, jangan mengakui kehadirannya. Perlakukan dia seperti orang asing di ruangan yang ramai. Karena ketika seorang wanita merasa diabaikan oleh pria yang pernah dia miliki, itu memakannya hidup-hidup. Dan jika kamu benar-benar ingin membalikkan keadaan, jika kamu benar-benar ingin membuatnya menyesal kehilanganmu, lakukan satu langkah lebih jauh. Alih-alih menghindarinya, bertingkahlah sangat percaya diri. Masuk ke ruangan seolah-olah itu milikmu, berbicara dengan otoritas, tertawa dengan wanita lain. Tunjukkan padanya melalui tindakanmu bahwa dia tidak lebih dari sekadar kenangan, karena saat dia melihat kamu tidak membutuhkannya, saat dia menyadari kamu telah sepenuhnya melepaskan diri, saat itulah dia akan mengejarmu. Dia tiba-tiba akan mencari alasan untuk berbicara denganmu, dia akan, kebetulan, menabrakmu. Dia akan mencoba melibatkanmu dalam obrolan ringan, berpura-pura itu santai, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia merasakannya. Dan saat itulah kamu tahu kamu telah menang. Karena kebenarannya sederhana, wanita tidak mengejar pria yang mengejar mereka. Mereka mengejar pria yang pergi. Ketika kamu menghilang, ketika kamu menjadi pria yang tidak bisa dia miliki, ketika kamu menolak untuk bereaksi terhadap kehadirannya, dia tidak akan pernah melupakanmu. Dan ketika dia akhirnya mencoba untuk kembali, itu akan menjadi pilihanmu apakah dia layak mendapatkan waktumu. Nomor 3, teks santai palsu. Wanita tidak mengirim teks santai. Mereka tidak secara acak memeriksa kabarmu. Mereka tidak tiba-tiba memikirkanmu setelah berminggu-minggu atau berbulan-bulan diam hanya karena mereka penasaran. Setiap teks memiliki motif. Setiap kata dirancang untuk mengekstrak informasi darimu tanpa membuatnya terlihat jelas. Kamu melihat namanya muncul di ponselmu, jantungmu berdebar, pikiranmu mulai berlomba. Mengapa dia mengirimiku pesan? Apakah dia merindukanku? Apakah dia memikirkanku selama ini? Bukan, dia tidak merindukanmu, dia merindukan kendali. Dia ingin melihat apakah dia masih memiliki kekuatan atasmu. Dia tidak ingin kamu kembali, dia ingin tahu apakah dia bisa memilikimu kembali jika dia mau. Itulah mengapa teksnya tidak pernah mengatakan apa yang sebenarnya dia maksud. Hai, semoga kamu baik-baik saja. Terjemahan, apakah kamu masih memikirkanku? Aku baru saja melihat sesuatu yang mengingatkanku padamu. Terjemahan, apakah kamu masih peduli? Hai, apakah kamu masih memiliki barang yang kutinggalkan di tempatmu? Terjemahan, bisakah aku masuk ke dalam kepalamu lagi? Teks-teks ini bukan tentang terhubung kembali, ini tentang menguji.
Dia ingin tahu apakah kamu masih tersedia secara emosional, apakah kamu masih dalam posisi lemah, apakah kamu masih cukup peduli untuk bereaksi. Kebanyakan pria gagal dalam tes ini segera. Mereka merespons terlalu cepat, mereka menganalisis pesan secara berlebihan, mereka jatuh ke dalam perangkap berpikir bahwa dia tiba-tiba peduli lagi. Dan begitu kamu membalas, dia menjauh lagi. Mengapa? Karena dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Wanita tidak menghargai apa yang mudah didapatkan. Saat dia memastikan kamu masih di sana, dia kehilangan minat lagi. Inilah mengapa respons yang benar adalah diam. Jangan membalas, jangan mengakui, jangan berikan apa yang dia inginkan. Jika dia benar-benar menginginkanmu kembali, dia akan membuatnya sangat jelas. Tetapi jika dia hanya memancing perhatian, jika dia hanya mencari bukti bahwa dia masih memilikimu, dia tidak akan pernah menindaklanjuti. Dia akan membiarkan pesannya menggantung, berharap kamu mengejar. Dia akan menggunakan momen kelemahan itu untuk melawanimu. Dan ketika kamu menyadari dia hanya menghubungi untuk meningkatkan egonya, itu akan terlambat, dia sudah menang. Seorang pria bernilai tinggi tidak pernah jatuh ke dalam perangkap ini. Seorang pria kuat tidak pernah bereaksi secara emosional. Seorang pria yang memahami psikologi wanita tahu bahwa jika dia benar-benar ingin kembali, dia tidak akan memainkan permainan ini. Dia tidak akan mengirim pesan setengah hati, dia tidak akan bersikap tidak langsung, dia tidak perlu mengujimu. Karena ketika seorang wanita benar-benar menginginkan seorang pria kembali, dia membuatnya jelas. Dia menelepon, dia meminta maaf, dia berkata, "Aku membuat kesalahan." Dia tidak mengirim teks acak hanya untuk memeriksa kabarmu. Dia tidak meninggalkan remah roti untuk melihat apakah kamu akan mengikuti. Dia tidak memperlakukanmu seperti rencana cadangan. Ketika dia mengirim teks samar dan lemah itu, dia tidak kembali padamu. Dia hanya memastikan kamu belum melupakan dia. Dan jika kamu jatuh ke dalam perangkapnya, dia akan menghukummu karenanya. Dia akan bersikap baik selama beberapa hari, membuatmu berpikir ada harapan, dan kemudian tiba-tiba menjauh lagi. Karena dalam benaknya, kamu gagal dalam tes. Kamu menunjukkan padanya bahwa kamu masih peduli, kamu menunjukkan padanya bahwa kamu masih menunggu, dan saat dia memastikan itu, dia kehilangan semua rasa hormat padamu. Inilah mengapa kamu harus selalu menjaga kekuatanmu. Seorang pria bernilai tinggi tidak bersemangat atas teks acak seorang wanita. Seorang pria kuat tidak membuang waktu mencoba menguraikan pesannya. Seorang pria yang memahami psikologi wanita tahu persis apa yang terjadi, dan alih-alih bereaksi, dia mengabaikan. Dia membiarkannya bertanya-tanya, dia membuatnya merasakan ketidakhadirannya, dan dengan demikian, dia memaksanya untuk menyadari bahwa dia tidak lagi di bawah kendalinya. Nomor 4, dia bertanya tentangmu. Jika seorang wanita bertanya kepada teman-temanmu tentangmu, dia merasakan kehadiranmu. Ini tidak berarti dia ingin kamu kembali. Ini tidak berarti dia menyesal meninggalkanmu. Ini berarti dia mulai merasakan sakitnya kehilangan kendali. Dia mengharapkanmu mengejar, dia mengharapkanmu memeriksa kabarnya, dia mengharapkanmu hancur, tetapi kamu tidak melakukannya, dan sekarang dia membutuhkan informasi. Wanita sangat strategis. Mereka tidak pernah ingin secara langsung bertanya bagaimana kabarmu karena itu akan membuat mereka terlihat lemah. Jadi, mereka menggunakan pihak ketiga. Mereka bertanya kepada teman-temanmu, berharap informasi itu sampai kepadanya tanpa dia harus menghubungi. Mereka menanam benih rasa ingin tahu, berharap memicu reaksi. Mereka mengajukan pertanyaan seperti, jadi, apakah dia sedang dekat dengan seseorang? Terjemahan, aku harap tidak, karena itu berarti aku benar-benar kehilangannya. Bagaimana kabarnya? Terjemahan, apakah dia sengsara tanpaku? Aku hanya penasaran apakah dia pernah menyebutkanku. Terjemahan, apakah dia masih peduli? Ketika dia melakukan ini, itu berarti dia berjuang dengan fakta bahwa kamu telah melanjutkan hidupmu. Dia pikir dia memegangmu erat-erat. Dia pikir kamu akan terjebak menunggu kembalinya. Dia pikir dia bisa menghilang, menjalani hidupnya, dan kemudian kembali kapanpun dia mau. Tetapi sekarang dia tidak begitu yakin, karena keheninganmu mulai mengganggunya. Dan ketika seorang wanita mulai mempertanyakan kekuatannya atasmu, dia menjadi putus asa untuk mendapatkan jawaban. Inilah mengapa kamu harus tetap diam. Jangan biarkan teman-temanmu tahu bagaimana perasaanmu. Jangan berikan informasi apapun untuk dia manfaatkan. Jangan biarkan emosimu bocor ke permukaan. Karena saat dia mendengar bahwa kamu telah melanjutkan hidupmu,
bahwa kamu telah berkembang tanpanya, bahwa kamu bahkan tidak membicarakannya lagi, itu akan menghantuinya. Dia akan mencoba menciptakan situasi di mana kamu mungkin bertemu satu sama lain. Dia akan menonton media sosialmu lebih dari sebelumnya. Dia akan mulai mengirimimu pesan tiba-tiba, berpura-pura dia hanya ingin memeriksa kabarmu, karena sekarang dialah yang merasakan kehilangan. Dan ketika seorang wanita merasakan beban nyata kehilangan seorang pria yang dia pikir bisa dia gantikan, pikirannya menjadi sangat aktif. Dia mulai memikirkan kembali segalanya. Dia mulai mempertanyakan apakah dia membuat keputusan yang tepat. Dia mulai merindukan kendali yang pernah dia miliki. Dan ketika itu terjadi, dia akan kembali. Tetapi bukan karena dia benar-benar mencintaimu, bukan karena dia telah berubah, bukan karena dia menyesali apa yang dia lakukan, tetapi karena dia membenci gagasan kamu melanjutkan hidup tanpanya. Dan ketika dia kembali, kamu akan memiliki dua pilihan, membiarkannya masuk hanya untuk mengalami siklus yang sama lagi, atau terus maju, tetap dalam kekuatanmu, dan memaksanya untuk hidup dengan kenyataan bahwa dia kehilanganmu selamanya. Karena pada akhirnya, pria yang pergi selalu menang. Nomor 5, perubahan suasana hatinya. Emosi seorang wanita adalah senjata terbesarnya dan kelemahan terbesarnya. Ketika dia benar-benar kehilanganmu, dia tidak akan menanganinya dengan logika. Dia tidak akan duduk dengan tenang dan merenungkan kesalahannya. Dia tidak akan memprosesnya seperti manusia rasional. Dia akan berputar-putar. Dia akan mulai bertindak dengan cara yang tidak masuk akal. Dia akan berubah dari bertingkah seolah-olah dia berada di puncak dunia menjadi tiba-tiba memposting pesan-pesan samar tentang rasa sakit, penyesalan, dan pelajaran yang dipetik. Dia akan berpura-pura menjadi yang paling bahagia yang pernah dia rasakan. Instagram story-nya akan dipenuhi dengan senyumnya bersama teman-temannya. TikTok-nya akan menunjukkannya menari dan menjalani kehidupan terbaiknya, dan keterangan-keterangannya akan berteriak babak baru, tanpa penyesalan, hanya pelajaran. Tetapi kamu bisa melihat kebohongannya, karena beberapa hari kemudian, dia akan mulai memposting gangguan emosional yang halus. Dia akan membagikan kutipan tentang merindukan seseorang, tentang melepaskan tetapi tetap mengingat. Dia tiba-tiba akan memposting tentang bagaimana tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Postingan, bersinar, yang dulunya bersemangat dan berlebihan akan tiba-tiba berubah menjadi perubahan suasana hati. Suatu hari dia tertawa dan berpesta, hari berikutnya dia diam dan emosional. Dan jika kamu berpikir ini acak, kamu salah. Wanita tidak bertindak secara emosional tanpa alasan. Dia merasakan kehadiranmu dengan cara yang tidak pernah dia duga. Dia pikir dia bisa menghapusmu dari hidupnya dan melanjutkan hidup seolah-olah kamu tidak pernah ada. Dia pikir dia bisa menggantikanmu secara instan, menemukan orang lain, dan tidak pernah berpikir dua kali. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia salah. Karena kebenaran pahit tentang wanita adalah ini, mereka tidak pernah berharap kehilangan seorang pria secara permanen. Mereka pikir mereka selalu memiliki pintu terbuka. Mereka percaya kamu akan selalu menjadi pilihan. Itulah mengapa mereka melanjutkan hidup begitu cepat setelah putus, bukan karena mereka tidak pernah mencintaimu, bukan karena kamu tidak berarti apa-apa bagi mereka, tetapi karena mereka terprogram untuk selalu mengamankan pilihan lain. Mereka tidak duduk dalam isolasi dan menyembuhkan diri. Mereka segera mencari validasi di tempat lain. Tetapi inilah putarannya, itu tidak pernah berhasil. Karena siapapun yang dia temukan, berapa banyak pun pria yang memberinya perhatian, berapa banyak pun dia berpura-pura telah melupakanmu, jauh di lubuk hatinya, dia tahu itu tidak sama. Saat itulah kekacauan emosional dimulai. Saat itulah dia mulai meragukan segalanya. Saat itulah dia menyadari bahwa dia kehilangan seorang pria yang tidak bisa dia gantikan. Dan ketika seorang wanita dipaksa untuk menghadapi kenyataan itu, dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dia mulai bereaksi berlebihan terhadap hal-hal kecil. Dia mulai mencari masalah dengan teman-temannya, keluarganya, bahkan orang asing acak secara online. Dia melampiaskan dengan cara yang tidak masuk akal. Mengapa? Karena dia tidak punya tempat untuk mengarahkan rasa sakitnya. Dia pikir menghapusmu akan mudah, tetapi sebaliknya, kamu menghilang seperti hantu, dan sekarang dia dihantui oleh fakta bahwa dia mungkin tidak akan pernah mendengar kabar darimu lagi. Itulah mengapa kamu harus tidak melakukan apapun. Jangan menghubungi, jangan menanggapi gangguan emosionalnya, jangan biarkan perubahan suasana hatinya menarikmu kembali. Karena saat kamu menyerah, dia akan mengatur ulang permainan.
Dia akan merebut kembali kekuatan yang hilang, dan dia akan memperlakukanmu persis seperti sebelumnya. Seorang pria bernilai tinggi tidak menghibur kekacauan emosional. Seorang pria yang memahami psikologi wanita tahu bahwa seorang wanita harus merasakan beban kehilangannya. Dia harus melalui rasa sakit emosional karena mengetahui dia tidak lagi memiliki akses kepadanya. Hanya dengan begitu dia memahami biaya sebenarnya dari tindakannya, dan hanya dengan begitu dia menyadari apa yang telah dia hilangkan. Nomor 6, penyesalan mendadak. Wanita tidak menyesal kehilangan seorang pria secara langsung. Mereka hanya menyesal kehilangan seorang pria ketika mereka menyadari dia tak tergantikan. Itulah mengapa pada awalnya dia bertingkah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia melanjutkan hidup seperti hari Selasa biasa. Dia berpura-pura kamu hanyalah bab lain dalam bukunya. Dia memposting foto dengan orang-orang baru, pengalaman baru, dan pria baru. Dia melakukan segala yang dia bisa untuk membuatnya terlihat seolah-olah dia berkembang pesat. Tetapi jauh di lubuk hatinya, dia mengawasimu. Dia mengawasimu dari kejauhan, menunggu untuk melihat apakah kamu hancur. Karena dalam benaknya, dia telah meyakinkan dirinya sendiri bahwa kamu pada akhirnya akan kembali. Tetapi ketika kamu tidak kembali, ketika dia melihatmu maju lebih baik dari sebelumnya, bahkan tidak mengakui keberadaannya, dia panik. Dia mulai mengevaluasi ulang segalanya. Dia mulai membandingkan setiap pria baru yang dia temui denganmu, dan dia mulai menyadari sesuatu yang tidak pernah ingin dia akui, kamu bukan hanya pria lain. Kamu adalah pria bernilai, pria yang menonjol, pria yang dia pikir bisa dia gantikan tetapi tidak pernah bisa. Dan saat itulah penyesalan muncul. Saat itulah dia mulai merindukanmu yang sebenarnya. Saat itulah dia mulai memikirkan semua yang bisa dia lakukan secara berbeda. Dia bahkan mungkin menghubungi, akhirnya mengakui kesalahannya. Dia mungkin tiba-tiba mengirimimu pesan yang mengatakan hal-hal seperti, aku tidak cukup menghargaimu, aku tidak menyadari apa yang aku miliki sampai hilang, aku tidak pernah ingin semuanya berakhir seperti ini. Tetapi jangan tertipu, dia tidak kembali karena dia mencintaimu. Dia kembali karena dia akhirnya mengerti apa yang dia hilangkan. Dia kembali karena dia menyadari dia tidak bisa mendapatkan yang lebih baik darimu, dan sekarang dia ingin kembali. Tetapi disinilah kebanyakan pria gagal. Mereka berpikir ini berarti dia telah berubah. Mereka berpikir ini berarti dia siap untuk menjadi berbeda. Tetapi tidak ada yang berubah. Dia hanya menginginkan apa yang tidak bisa dia miliki. Saat kamu membiarkannya kembali, dia akan kehilangan minat lagi. Karena dalam benaknya, dia sudah menang. Wanita hanya mengejar pria yang tidak bisa mereka miliki. Mereka hanya menyesal kehilangan pria yang menolak memberi mereka kesempatan kedua, dan mereka hanya merasakan beban sebenarnya dari kehilangan mereka ketika mereka menyadari pintunya tertutup permanen. Itulah mengapa kamu tidak boleh membuka pintu itu lagi. Saat kamu membiarkannya kembali, dia akan mengatur ulang permainan. Dia akan menganggapmu remeh lagi. Dia akan pergi lagi, dan kali ini dia akan memastikan kamu tidak pernah mendapatkan kesempatan kedua untuk pergi. Seorang pria bernilai tinggi tidak pernah menerima kembali seorang wanita yang menyesal kehilangannya terlalu terlambat. Seorang pria yang memahami psikologi wanita tahu bahwa begitu seorang wanita benar-benar kehilangan ketertarikan, itu hilang selamanya. Seorang wanita hanya menginginkan pria yang tidak pernah bisa dia miliki sepenuhnya. Dan itulah mengapa langkah paling kuat yang bisa kamu lakukan adalah tidak pernah melihat ke belakang. Dia harus hidup dengan penyesalan. Dia harus merasakan sakitnya mengetahui dia memiliki sesuatu yang berharga dan melepaskannya. Karena rasa sakit itu, itulah satu-satunya hal yang akan membuatnya mengingatmu, dan itulah satu-satunya konsekuensi nyata yang akan pernah dia hadapi. Jadi, ketika dia menghubungi, ketika dia menunjukkan penyesalan, ketika dia mencoba untuk memperbaiki keadaan, tersenyumlah, teruslah maju, dan pastikan dia tidak pernah mendapatkan kesempatan kedua. Kamu telah melihat kebenaran, kamu telah merasakan perubahan kekuatan, kamu sekarang mengerti bahwa begitu seorang wanita menyesal kehilanganmu, itu sudah terlambat. Seorang pria bernilai tinggi tidak pernah menunggu seorang wanita menyadari nilainya. Dia mengetahuinya, dia berjalan dengannya, dia menjalaninya. Dia memiliki kesempatannya, dia kehilangannya, dan sekarang dia akan hidup dengan penyesalan itu selama sisa hidupnya. Tugasmu hanyalah terus maju, jangan pernah melihat ke belakang, jangan pernah membuka kembali pintu, jangan pernah memberi wanita kesempatan kedua untuk tidak menghormatimu. Karena pria yang pergi adalah pria yang tidak akan pernah dia lupakan. Pada akhirnya,
Kamu memiliki dua pilihan, tetap terjebak dalam siklus mengejar wanita yang tidak pantas mendapatkanmu, atau menjadi pria yang tidak pernah melihat ke belakang. Seorang pria bernilai tinggi tidak mengemis, dia tidak menunggu penyesalannya, dia tidak memberikan kesempatan kedua kepada wanita yang sudah menunjukkan apa yang mampu dia lakukan. Dia terus maju, dia membangun dirinya sendiri, dia menjadi pria yang tidak akan pernah berani ditinggalkan oleh wanita manapun sejak awal. Dan pria itu adalah kamu. Jika kamu telah sampai sejauh ini, ketik, "Saya adalah hadiahnya," di komentar untuk memberitahu dunia bahwa kamu tidak akan pernah menjadi pilihan lagi. Dan jika kamu benar-benar mendukung pesan ini, jika kamu adalah pria yang menghargai dirinya sendiri, waktunya, dan nilainya, dukung gerakan ini, dapatkan merchandise saluran resmi, dan kenakan apa yang mewakili dirimu. Karena ini bukan hanya pakaian, ini adalah pernyataan, ini adalah pengingat untuk dirimu sendiri dan untuk dunia bahwa kamulah hadiahnya.